Bab 328. Charles. Cinta pertama Zauda. Oh bidadari kecilku, kamu sungguh sangat cantik sekali saat ini. Ucap lelaki tersebut sambil menyanjung Zauda. Kamu. Ucap Zauda tak percaya. Lalu kenangannya kembali muncul di benaknya. Hei, katakan padaku, apa kamu mau menikah denganku saat sudah besar nanti pangeranku? Ucap seorang gadis kecil pada anak laki-laki yang telah menyelamatkannya itu. Lupakanlah, status kita itu berbeda jauh tahu gak? Ucap anak laki-laki tersebut sambil terus mengayunkan pedang kayunya. Oh, ayolah, bukankah itu suatu kehormatan untukku karena kamu sudah menyelamatkanku? Ucap gadis kecil tersebut. Bodoh, mana ada kehormatan diganti dengan menikah, pokoknya aku tidak mau ya tidak mau. Ucap anak laki-laki tersebut yang sudah menolak ajakan gadis kecil itu berkali-kali. Sombong sekali kamu, bukankah kamu sudah tahu aku siapa? Ucap gadis kecil itu mencoba menekan anak laki-laki tersebut dengan status yang dimilikinya. Aku tahu. Kamu seorang putri yang manja, tapi maaf, aku tidak menyukai wanita lemah dan manja sepertimu. Ucap laki-laki tersebut yang mampu membuat gadis kecil itu terdiam. Meskipun sedari tadi gadis kecil itu ditolak, tapi dia selalu bersikukuh dan terkesan memaksa. Namun dia terdiam kali ini saat mendengar kata wanita lemah. Jika ejekan manja saja, mungkin masih bisa ditolerir oleh gadis kecil itu karena dia sudah sering mendengarnya. Tapi kata wanita lemah, baru kali ini dia mendengarnya dan itu dia dengar dari seorang anak laki-laki yang telah menyelamatkannya saat dia tak sengaja terperosok ke tebing yang tidak terlalu terjal. Meskipun tidak membahayakan, tapi gadis kecil itu sangat mengagumi anak laki-laki yang menyelamatkannya itu. Dan gadis kecil itu bernama Zelda, sedangkan anak laki-laki itu bernama. Iya, ini aku bidadariku, Charles. Ucap laki-laki mengucapkan namanya. Betapa terkejutnya Zelda saat dia bisa melihat wajah seorang laki-laki yang mampu merubahnya di masa lalu. Zelda ingat betul kalau wajah itu pernah menolongnya bertahun-tahun yang lalu saat dia tanpa sengaja tersesat dan terperosok. Dan karena perkataan Nais pula yang membuat Zelda menjadi seorang wanita yang paling kuat di muka bumi ini. Kenapa dengan wajahmu? Apa kamu tidak percaya kalau ini aku? Ucap Charles lagi karena dia tidak melihat raut wajah kebahagiaan dari Zelda. Ada keperluan apa kamu kesini? Jika tidak ada yang penting, pulanglah. Ucap Zelda tegas dan itu membuat Charles lebih terkejut lagi. Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu tahu sendiri kalau aku datang untuk menjemputmu? Ucap Charles dengan nada rayuannya. Penjaga, antar dia keluar dari istana ini. Ucap Zelda tegas dan itu lebih mengejutkan Charles. Bukan hanya terkejut, Charles juga merasa direndahkan oleh Zelda karena dia tak mengira jika wanita yang pernah dia tolong saat kecil, justru tidak menghargainya dan cenderung menyepelekannya. Hei, apa kamu serius? Apa kamu lupa denganku? Ucap Charles berusaha untuk menahan amarahnya. Aku ingat dengan wajah sombongmu itu, dan sekarang aku membalas semua perkataan yang pernah kamu lontarkan padaku. Sekarang pergilah. Ucap Zelda secara terang-terangan mengusir Charles. Kamu. Ucapan Charles terhenti saat dia ingat tujuannya ke sini. Apa kamu masih menganggap aku wanita manja dan lemah? Jangan harap. Ucap Zelda penuh percaya diri dan itu semakin menambah rasa kekesalan di hati Charles karena dia seperti diremehkan oleh Zelda. Oh, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Sepertinya tidak akan mungkin wanita jalang sepertimu bisa mengalahkan laki-laki terkuat di bumi saat ini. Ucap Charles menyombongkan diri sambil menghina Zelda. Dasar laki-laki sampah, memang dari kecil kamu tidak pernah belajar sopan santun dan menghargai seorang wanita. Apa menurutmu aku wanita lemah seperti dulu? Kamu salah. Teriak Zelda lalu dia bersiap-siap untuk menyerang Charles. Hiya, hati-hati Nona Zelda. Lebih baik Anda jangan gegabah dan panggil yang mulia raja. Ucap Albi yang secara tiba-tiba sudah ada di depan Zelda dengan bentuk tubuh manusia yang dikenal sebagai pelatih Zelda. Bukan hanya Albi. Tapi Ena yang selama ini diam, tiba-tiba dia sudah berada di samping Albi sesaat setelah dia merasakan Albi muncul. Bagi Ena, jika Albi sudah muncul, itu berarti lawan yang dihadapinya sangat kuat sekali. Apalagi dia mendengar kalau Albi menyarankan untuk memanggil Tuan Kun. Bukankah situasinya lebih gawat lagi? Luna, apa yang kamu katakan untuk menghadapi kroco seperti dia? Bukankah itu berlebihan sekali jika harus memanggil? Sudah turuti saja ucapanku. Tubuhnya diselimuti oleh aura yang hampir sama dengan aura milik Tuan Handi. Mungkin aku bisa menahannya, tapi butuh waktu yang sangat lama untuk mengalahkannya, sehingga aku menyarankan untuk memanggil Yang Mulia Raja. Ucap Albi tegas Yizeng semakin mengukuhkan dugaan Ena kalau laki-laki di depannya ini sangatlah kuat. Menarik, sungguh menarik, aku tidak tahu kamu mengetahuinya dari mana, tapi benar-benar tidak tertarik dengan wanita lemah sepertimu. Tapi kamu jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan sesuatu padamu saat ini. Aku kira bisa merayu ratu lemah itu dengan mudah, tapi aku salah. Meskipun begitu, aku tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Tunggu saja pembalasanku. Ucap Charles sambil melemparkan sebuah surat pada Zelda. Kemudian, dengan ilmu yang dimilikinya, Charles terbang dan menghilang. Yang membuat Zelda dan Ena terkejut. Sedang Albi semakin yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh Charles. Lalu Zelda membuka surat yang dilempar oleh Charles tadi dan isinya adalah undangan untuk menentukan siapa pemimpin BPD yang baru. Apakah ini asli?
ucap Zelda karena dia tak percaya dengan surat yang dia baca saat ini. Lalu Sim kembali ke Kuni dan semua orang yang ada di barak sebelah timur kota Sripedi. Di sana, Kuni sudah bersiap-siap untuk menyerang pasukan negara Tango yang jumlahnya sekitar 1 juta lebih itu. Saat mendengar kalau Kuni tetap akan menyerang mereka dengan pasukan yang jumlahnya tak ada 150 orang itu, Daeng hanya bisa terdiam karena baginya ini sangat mustahil sekali. Tapi bagi Mohan dan rekan-rekannya yang ikut, mereka justru beranggapan kalau pasukan negara Borneo akan menjadi beban bagi mereka. Sungguh dua pemikiran yang saling bertolak belakang di mana Kuni percaya diri sekali, sementara Daeng pesimis. Bab 329, kalian jangan bangga dulu. Dengarkan aku Mohan, dalam penyerangan kali ini, kalian hanya diam saja. Apa kamu mengerti? Baik Tuan Kun, ucap Mohan tegas. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke kamp terdekat untuk membebaskan beberapa tawanan. Ada sekitar 7 titik yang harus mereka selamatkan sebelum akhirnya mereka menyerang kamp utama pasukan negara Tango yang merupakan kamp terbesar, di mana terdapat 1 juta prajurit yang siap siaga menjaga wilayah baru mereka. Lebih tepatnya mereka sedang bersenang-senang saat ini, di mana minum arak, joget gaya bebas dengan dilengkapi oleh beberapa pelaker membuat mereka sangat terlena. Kehidupan yang selama ini biasa-biasa saja. Hanya dalam beberapa hari saja sudah membuat mereka benar-benar menikmati apa artinya hidup, sampai trit, 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 dur, 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 dur. Suara tembakan secara beruntun mampu membuat mereka yang masih sedikit waras langsung kalang kabut. Sementara yang sudah mabuk berat, dapat dipastikan mereka mati secara mengenaskan di mana puluhan peluru menembus setiap inci bagian tubuh mereka. Serangan musuh, teriak seseorang. Namun sayang, teriakannya tidak dapat membantu karena 80% rekannya sudah menjadi mayat. Setelah menduduki ke-6 titik yang memiliki penjagaan minim dengan tingkat komunikasi yang jarang membuat Kuni dan yang lainnya mampu merampas sekaligus membebaskan puluhan ribu tawanan. Dan dari puluhan ribu tawanan yang berhasil dibebaskan, hampir 700 orang adalah anggota militer, sehingga Kuni dan yang lainnya memiliki tambahan personel dan membuat mereka lebih percaya diri lagi. Tuan Kun, ucap Tuan Handi karena dia menyadari masih ada senjata rahasia yang mereka sembunyikan. Senjata rahasia yang membantu mereka menguasai kota Sripedi dengan sangat mudah adalah sebuah modal yang dipinjam dari negara Black Country. Itu tidak berpengaruh buat kita, aku masih bisa menahannya saat mereka melemparkan besi-besi tak berguna itu. Ucap Kuni sombong sekali dan itu justru melegakan hati Tuan Handi. Dan tak berselang lama, moro itu ditarik keluar dengan begitu tergesa-gesa. Terlihat kepanikan menyelimuti wajah setiap pasukan negara Tango yang tersisa karena mereka tidak percaya jika hanya kurang dari 10 menit, rekan-rekan mereka banyak yang mati. Lapor Kapten, beberapa moro sudah siap di tempatnya. Teriak salah satu pasukan negara Tango. Jangan tunda lagi, segera luncurkan. Ucap Kapten dingin sambil mengamati baku tembak yang ada di depannya. Semakin mengamati, Kapten semakin dibuat takjub karena setiap 2 peluru berhasil membunuh bawahannya. Sementara bawahannya yang menembak, tidak ada satupun peluru yang kena pada musuhnya. Yaitu tentara negara Borneo. Sungguh tidak masuk akal. Tui Iking, 2 arah. Tui Iking, 2 arah. Tui Iking, 2 arah. Suara moro yang ditembakkan secara bergantian. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Kapten lebih tercengang lagi. Percepat laju jalan kalian. Aku jamin keselamatan kalian sampai akhir. Teriak Kuni saat dia menunjukkan kalau peluru moro saja bisa dia tahan. Siap. Teriak mereka serempak lalu mereka bergegas maju dengan gerakan yang sedikit cepat. Sementara pihak musuh merasa frustasi saat jarak mereka semakin dekat. Terlintas di benak mereka yang masih selamat bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan dalam beberapa hari ini adalah kebahagiaan yang semu karena hari ini. Nyawa mereka berada di ambang antara hidup dan mati. Saat ini mereka bisa saja masih hidup, tapi dalam beberapa detik ke depan, mungkin nyawa mereka akan melayang. Kerahkan tenaga kalian. Lakukan lebih serempak lagi. Laksanakaan. Teriak Kapten lagi. Siap laksanakaan. Ucap bawahannya secara serempak. Setelah itu, 10 peluru moro ditembakkan secara serempak dan itu membuat pasukan negara Borneo sedikit ketar-ketir. Namun sayangnya, saat mereka mengira jika hidup mereka akan berakhir, tiba-tiba peluru moro tersebut melayang di udara sebelum akhirnya Kuni mengembalikannya dan langsung menghancurkan moro yang sudah siap di tempatnya itu. K2 arah. 2 arah. 2 arah. 2 arah. Suara moro hancur satu persatu saat pelurunya Kuni balikan dan menghantam bagian inti daripada moro tersebut. Lagi dan lagi, setelah sebagian moronya hancur, pasukan negara Tango lebih frustasi lagi karena senjata andalan mereka. Senjata yang mampu membantu mereka menguasai kota Sripedi seperti mainan di hadapan musuh mereka saat ini. Ini sangat tidak mungkin. Kamu, cepat kembali ke gedung Istana Kepresidenan dan laporkan pada Presiden Carlos tentang kejadian yang terjadi di sini. Ingat, jangan kembali lagi ke sini dan bersembunyilah setelah menceritakan apa yang terjadi di sini. Ucap Kapten tegas karena dia yakin sekali kalau ajalnya sudah semakin dekat saja. Sementara Kuni yang mendengar dengan sangat jelas instruksi dari Kapten sedikit berpikir, apakah dia harus mengurus pembawa pesan tersebut atau malah membiarkannya. Setelah berpikir sejenak, Kuni akhirnya memutuskan untuk merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi dari Presiden Tango saat ini.
Carlos Alaves. Galan, bunuh pembawa pesan itu. Ucap Kuni singkat lalu Galan menghilang. Kemudian Kuni melanjutkan serangannya dan dari sini, Daeng akhirnya mengerti kenapa Datik Mandalgi bisa mati secara mengenaskan. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, membuat Daeng semakin yakin kalau negara Java sudah tidak boleh dijadikan musuh, dan Daeng juga bersyukur karena hubungannya dengan Java bisa dikatakan baik setelah dia membayar upeti sekaligus ikut serta dalam pembentukan organisasi yang kemungkinan besar akan memberi dampak yang besar pada negaranya tersebut. Ayo kita berlari. Kita hajar mereka tanpa sisa. Ayo kita rebut kembali wilayah kita. Teriakan-teriakan semangat yang ada pada pasukan negara Borneo membuat Daeng lebih bersemangat lagi. Dia tak menyangka jika Kuni memiliki kekuatan yang sangat gila menurutnya, di mana dia bisa melindungi kami seperti di dalam tubuh kura-kura. Lembut bagian dalam, tapi sangat keras sekali di bagian luar. Hal ini terbukti dari banyaknya peluru musuh yang terhenti sebelum mengenai prajuritnya. Meskipun ini mengherankan, tapi Daeng tidak ambil pusing. Yang terpenting saat ini dia bisa menduduki kota Sripedi lagi dan membuat negaranya kembali membaik pasca mendapat serangan dari dua negara yang hampir secara bersamaan. Tuan Kun, sepertinya orang bermata satu itu pemimpinnya. Karena sedari tadi, dia hanya menggunakan bahasa isyarat pada jari-jarinya. Cepat atau lambat, kita pasti. Ucapan Kuni terhenti saat dia melihat jika kapten mereka mati tanpa sengaja karena terkena peluru dari salah satu pasukan negara Borneo. Tak berselang lama, Galan kembali dengan kabar yang juga membahagiakan karena dia berhasil menyingkirkan pembawa pesan yang sebelumnya disuruh pergi itu. Hori, kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Teriak seluruh pasukan dari negara Borneo karena mereka berhasil menduduki kota Sripedi lagi. Kalian jangan bangga dulu, musuh yang sebenarnya masih tidur dengan nyenyak di rumah damai mereka. Ucap Kuni tegas dan itu membuat prajurit yang semula berdukaria langsung tertunduk karena secara sepintas. Mereka melupakan kalau orang yang memimpin mereka saat ini adalah orang Java, negara yang ingin mereka hancurkan selama berpuluh-puluh tahun. Bab 330. Tugas yang dilaksanakan sendiri. Tidak ada istirahat lagi. Kita akan merencanakan langkah selanjutnya untuk menyerang negara Tango. Ucap Kuni pada Daeng dan beberapa orang yang sedikit penting. Terima kasih Tuan Kun, berkat Anda, kami bisa menguasai kota Sripedi lagi. Saya selaku Presiden negara Borneo akan selalu mengingat perjuangan Anda untuk negara kami, dan izinkan kami untuk memberikan penghormatan khusus pada Anda Tuan Kun. Ucap Daeng lagi yang sedikit mengejutkan Kuni. Tidak perlu Tuan Daeng, bukankah urusan kita masih belum selesai? Ucap Kuni. Ah, tidak perlu dilanjutkan lagi Tuan Kun, yang terpenting, kami sudah bisa menguasai kota Sripedi. Itu sudah cukup buat kami. Ucap Daeng lagi karena dia tak ingin berurusan dengan negara yang lebih besar lagi. Tapi tidak dengan Kuni. Dia ingin semua urusannya selesai sampai ke akar-akarnya, sehingga dia sedikit penasaran. Kenapa Daeng tidak ingin melanjutkan penyerangannya? Apa maksudnya ini Tuan Daeng? Bukankah kita baru saja menguasai kota Sripedi dan belum memberi pelajaran pada negara Tango? Mungkin mereka tidak peduli dengan pasukan mereka yang ditinggal di sini. Tapi bisa saja mereka sedang menyiapkan pasukannya untuk menyerang kota ini lagi. Bukankah jalan terbaik untuk kita adalah menyerang dan menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya? Ucap Kuni mencoba untuk meyakinkan Daeng. Itu tidak perlu Tuan Kuun. Aku tidak mau kita berurusan dengan negara yang lebih kuat lagi, baik secara finansial, maupun secara kekuatan daya tempur mereka. Ucap Daeng. Negara kuat? Apa maksudnya ini Tuan Daeng? Apa Anda akan bilang kalau negara Tango dilindungi oleh negara lainnya? Terang Kuni lagi. Betul Tuan Kun. Selama ini negara Tango dilindungi oleh negara kuat. Sehingga kami tidak berani menyerang wilayah mereka. Jika kami diserang, kami hanya bertahan dan memukul balik sampai mereka kembali ke wilayahnya sendiri. Terang Daeng. Hems, sama seperti Java. Tapi bedanya tidak ada pelindungan dari negara lain. Baik itu negara Java ataupun negara Borneo. Jadi, yang harus kita cari tahu saat ini adalah siapa yang melindungi negara Tango Batin Kuni sambil memikirkan sesuatu. Tuan Kuun. Ucap Daeng saat dirinya tidak mendengar ucapan dari Kuni. Oh maaf. Aku merasa jika situasi ini tak ada bedanya dengan Java dulu. Sekarang katakan padaku, negara mana yang melindungi negara Tango saat ini? Tuan Daeng. Tanya Kuni sedikit serius kali ini. Itu. Negara yang paling kaya saat ini Tuan Kun. Negara Black Country. Ucap Daeng. Black Country? Bukankah ini negara yang ingin mengadakan rapat untuk menentukan siapa pemimpin BPD selanjutnya setelah negara Black Gold mengalami fluktuasi harga yang hampir mencangkup seluruh elemennya? Ucap Patimon karena beberapa saat lalu, dia menerima pesan dari Eva kalau akan ada rapat dari BPD. Patimon ingin segera memberitahukannya pada Kuni. Tapi saat mengingat Kuni sedang berperang membuat Patimon mengurungkan niatnya dan hasilnya dia baru teringat saat Daeng menyebut nama negara tersebut. Patimon, apa maksudmu? Tanya Kuni karena terkejut saat mendengar penjelasan dari Patimon mengenai rapat yang menentukan siapa pemimpin BPD selanjutnya. Oh ya Tuan Kun, tadi saat Anda sedang berperang. Aku menerima pesan dari Eva yang intinya. Lalu Patimon menjelaskan secara singkat informasi yang dia miliki. Hems, menarik. Kalau begitu, kita akan menyerang Tango sendirian tanpa melibatkan negara Borneo. Ucap Kuni sambil memikirkan langkah selanjutnya.
Tuan Kun, jika kita hanya sendirian, bukankah itu akan sangat menyusahkan bagi mereka? Selain itu, mereka akan tetap menganggap kalau aksi kita karena membantu negara Borneo. Ucap Patimon pada Kuni. Tidak Patimon, coba pikirkan lagi. Kita menyerang negara Tango untuk memberikan peringatan pada negara Black Country. Bisa dikatakan, itu sebagai bentuk ketidakpuasan kita terhadap keputusan yang akan diambil oleh negara Black Country. Bukankah menurutmu itu masuk akal saat kita menunjukkan ketidaksukaan kita atas permintaan negara Black Country? Belum lagi, mereka tidak pernah sekalipun datang ke acara rapat yang kita adakan. Lalu untuk apa kita harus menuruti permintaan konyol mereka? Ucap Kuni yang menjabarkan semuanya. Semua yang diucapkan oleh Kuni sangatlah masuk akal, tapi tetap saja Patimon sedikit takut karena apa yang dialaminya saat ini tidak semudah yang Kuni ucapkan. Mengingat dia masih termasuk bagian dari BPD itu sendiri, membuat Patimon harus ikut dalam acara tersebut. Berbeda dengan negara Black Country yang tidak mengikuti rapat yang diadakan olehnya karena organisasi yang dia buat masih belum secara resmi terbentuk. Dan negara Black Country juga belum menjadi anggotanya secara resmi. Memikirkan semua itu membuat Patimon tak tahu harus berkata apa lagi. Jika dia menentang ucapan Kuni, dia takut Kuni akan murka padanya. Tapi jika dirinya tidak ikut, maka nasib rakyatnya akan mendapat masalah. Kamu jangan khawatir Patimon, bukankah selama ini aku yang menanggung semuanya? Ucap Kuni lagi dan kali ini Patimon baru tersadar kalau dirinya hanyalah boneka berjalan bagi Kuni. Sementara Daeng merasa terkejut saat mendengar isi percakapan di antara mereka berdua. Daeng tak mengira jika Presiden Java yang dia hormati, justru malah menuruti orang yang menurut Daeng tidak memiliki kekuasaan apapun di dalam sistem pemerintahan. Meskipun begitu, Daeng merasa kalau identitas Kuni jauh lebih hebat ketimbang jabatan Patimon. Buktinya Patimon menuruti setiap ucapan yang dilontarkan oleh Kuni. Mana ada presiden yang patuh pada rakyatnya? Pasti Tuan Kun orang yang jauh lebih hebat lagi batin Daeng dan tiba-tiba di benaknya muncul sebuah informasi yang sebelum dia menjabat sebagai seorang presiden sementara. Dia sudah terlebih dulu mencari informasi tentang siapa pemilik perusahaan terbesar yang langsung melejit baru-baru ini. Perusahaan yang dimaksud oleh Daeng adalah perusahaan Kinan Group dan dia seperti ingat wajah Kuni, tapi juga lupa dengan namanya karena dulu dua hanya melihat Kuni di TV sekilas saja. Tapi dari informasi yang dia dapat, dia ingat betul kalau nama pemilik perusahaan Kinan Group adalah Baikuni Mirza dari keluarga Mirza. Sedangkan Patimon mengenalkan Kuni sebagai Tuan Kun. Bukan Tuan Mirza. Jadi Daeng beranggapan kalau Tuan Kun dan Tuan Mirza adalah dua orang yang berbeda untuk saat ini. Karena tugas Kuni di negara Borneo sudah selesai atas kehendak Daeng, maka Kuni pergi dari kamp sementara untuk melanjutkan rencana awalnya yaitu menyerang negara Tango seorang diri. Belum lagi, Kuni teringat dengan wajah Carlos Alaves yang terlihat sombong saat dia mengikuti rapat untuk pertama kalinya. Jadi sekalian, Kuni akan menunjukkan pada Carlos tentang kekuatannya yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Bab 331. Tidak berguna. Sementara Eva di kota Purple merasa penasaran dengan permintaan Kuni lainnya. Beberapa jam yang lalu, Kuni meminta informasi tentang negara Tango yang tidak begitu detail, dan sekarang dia meminta informasi negara Tango secara lebih detail lagi dan ditambah dengan informasi dari negara Black Country. Khusus untuk Black Country, Kuni meminta dengan sangat detail, termasuk wilayah, istana negara mereka dan juga identitas seluruh orang-orang penting mereka. Meskipun Eva menyanggupinya, tapi rasa penasaran Eva seolah meronta-ronta karena sudah lama sejak dia mengendalikan pergerakan Kuni sehingga dia tidak tahu rencana apa yang sedang dipikirkan oleh Kuni. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya Eva menemukan apa yang dibutuhkannya. Kemudian dia mengirim semua yang dia temukan pada Kuni, lalu dia fokus lagi pada rencana pernikahan Kuni. Rencana pernikahan yang terbilang lebih memusingkan lagi karena Kuni ingin menikah secara tertutup dan hanya dihadiri oleh relasi-relasi terdekat saja. Tidak ada kamera selain milik Kuni. Dan yang paling aneh lagi adalah tidak ada yang boleh membawa handphone atau alat elektronik apapun saat acara berlangsung. Meskipun begitu, mereka yang ingin mengabadikan momen ini bisa meminta bantuan pada fotografer-fotografer di sana yang telah disediakan oleh Kuni di mana nantinya foto-foto yang diabadikan akan diseleksi dulu sebelum dikirim pada orang yang bersangkutan. Repot kan? Bukankah akan lebih mudah lagi kalau pernikahannya dibuat megah dan mewah, sehingga seluruh dunia tahu kalau kamu adalah nenek moyangnya buaya darat di seluruh dunia? Gumam Eva yang sedikit kesal. Lalu Sim kembali ke Kuni, di mana dia dengan cepat datang ke istana negara milik Carlos Alaves, presiden dari negara Tango. Hanya saja sesampainya di sana, istana negara kosong. Hanya ada beberapa penjaga di luar dan itu sedikit mengejutkan Kuni. Lalu flashback beberapa jam sebelumnya. Setelah Carlos mendapat informasi dari bawahannya beberapa jam lalu kalau pasukannya yang ada di kota Sripedi musnah, Carlos Alaves langsung terbang ke negara Black Country untuk mencari perlindungan. Terlebih saat dia menerima laporan kalau yang memimpin penyerangan tersebut adalah orang Java. Dengan kata lain, Carlos tahu kalau negara Java ikut terlibat kali ini. Walaupun dia tahu, tapi Carlos tetap pergi ke negara Black Country untuk mencari perlindungan akan dirinya. Lalu Sim kembali ke Kuni. Setelah tak mendapati apa yang dia cari, Kuni ingin sekali meledakkan tempat ini, tapi dia secara tiba-tiba teringat dengan rapat yang diminta oleh negara Black Country. Meskipun awalnya dia tidak ingin hadir,
Tapi saat melihat kalau Carlos tidak ada di tempatnya membuat Kuni tidak bisa menjadikan Carlos sebagai contoh betapa kejamnya dirinya. Dan sekarang dia memilih rencana gila lainnya, yaitu mengacau di tempat rapat yang diadakan oleh negara Black Country. Dengan begitu, itu akan menjadi contoh yang nyata bagi seluruh pemimpin yang hadir. Patimon, kapan rapat itu diselenggarakan? Tanya Kuni. Di sini tertulis besok siang Tuan. Dan Eva sudah membuat jadwal keberangkatanku 2 jam lagi. Terang Patimon. Hems, baiklah, sekarang kita pulang saja. Ucap Kuni santai karena dia sudah memiliki rencana gila lainnya. Dengan cepat, mereka tiba di rumah, dan Kuni secara pribadi menemui Eva untuk meminta diikut-sertakan ke dalam agenda rapat tersebut. Apa kamu gila, Kun? Jika kamu bisa ikut, bukankah lebih baik kamu mempersiapkan acara pernikahanmu sendiri? Lagi pula, itu hanya rapat yang tidak penting dan keputusan rapat juga tidak akan berdampak bagi keuntungan Kinan Group. Jadi menurutku, tak ada alasan kamu mengikutinya. Terang Eva yang jelas tidak setuju dengan usulan Kuni tersebut. Kamu jangan khawatir Eva. Mungkin tidak akan menguntungkan Kinan Group secara signifikan. Tapi aku yakin sekali kalau rencanaku akan membuat mereka sadar bahwa menjalin kerjasama dengan negara Java lebih menguntungkan daripada harus bekerja sama dengan para pecundang itu. Terang Kuni yang terlihat percaya diri sekali itu. Tunggu Kun, kamu bilang tadi rencanaku. Memangnya rencana apa yang sedang kamu pikirkan? Ucap Eva dengan rasa penasaran yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Ada apa denganmu, Af? Ini hanya rencana kecil saja. Bukankah reaksi wajahmu terlalu berlebihan menurutku? Keluh Kuni karena dia tak suka dengan wajah yang ditunjukkan oleh Eva. Oh, rencana kecil, aku tetap ingin mendengarnya. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau tidak ada rahasia di antara kita? Lalu kenapa kamu tidak ingin menceritakan rencana kecilmu itu, Kun? Ucap Eva sedikit mendesak Kuni. Baiklah, jika kamu memaksa, tapi akan aku katakan sekali saja. Aku berencana untuk menjadikan mereka contoh yang bagus untuk semuanya kalau siapapun yang berani menyinggung Java, maka hanya kematian yang akan menghampiri mereka. Ucap Kuni yang terlihat serius itu. Hanya kematian. Ucap Eva sedikit tidak mengerti. Iya, aku akan membunuh presiden dari negara Tango dan juga negara Black Country Kare. Apa kamu sudah gila mau membunuh mereka di tempat rapat yang dilihat oleh pemimpin negara yang lainnya, Kun? Teriak Eva pada Kuni. Kenapa kamu berteriak? Bukankah selama ini itu yang aku lakukan? Untuk membuat semua orang tahu tentang kekuatanku. Bukankah membunuh adalah cara yang paling ampuh? Tapi tidak semuanya harus dibunuh Kun. Bukankah ada yang lebih baik daripada Her? Untuk keamanan semua orang, aku tidak akan berkompromi, F. Sudah cukup aku mengalami kepedihan yang sangat mendalam. Dan sekarang aku akan melakukan apa yang menurutku benar. Tugasmu dan Patimon hanyalah sebagai tameng dan duduk dengan santai. Jika masanya tiba, kedamaian telah terwujud, maka kamu akan berterima kasih padaku bahwa hidup bersama orang yang kamu cintai akan jauh lebih menyenangkan. Dan untuk alasan itulah aku kembali dari masa depan. Selain memberikan keamanan pada kalian, aku juga akan menjaga kalian dan aku juga tidak ingin mengalami hal yang sama lagi. Dengarkan aku, F. Nyawa seorang manusia, selain orang terkasih dan terdekatku, tidak ada yang berguna di hidupku. Ucap Kuni lalu dia berjalan keluar dengan gagahnya. Sementara Eva, di kupingnya terngiang-ngiang kata tidak berguna, tidak berguna, tidak berguna, yang mengisyaratkan kalau Kuni benar-benar serius soal keselamatan mereka. Dasar, meskipun terdengar keren, bukankah kamu bisa saja dibenci oleh seluruh manusia yang ada di seluruh dunia ini? Gumam Emma sambil tersenyum kecil. Bab 332, Sel terbimbang. Meskipun terdengar sadis, tapi Eva bisa menangkap maksud dari perkataan Kuni kalau Kuni benar-benar menjaga mereka dengan segenap jiwanya. Pengorbanan yang Kuni lakukan sangatlah besar sekali. Tapi akan percuma jika Kuni kembali merasakan rasa sakit yang sama di mana dia kehilangan seluruh bidadarinya. Seolah-olah pengorbanannya akan sia-sia jika itu terjadi. Oleh karena itulah Kuni bertekad dalam hatinya bahwa dia akan membunuh siapapun yang mengancam keluarganya, meskipun dia dibenci oleh dunia sekalipun. Kemudian Kuni menjemput Eve dan juga Zelta yang jelas-jelas akan ikut ke acara tersebut karena mereka berdua merupakan pemimpin negara masing-masing. Saat menjemput Eve, Kuni menemukan kalau Eve sedikit merenung, mungkin karena dia akan gagal untuk mempertahankan posisi negaranya sebagai pemimpin dari BPD, di mana negara Black Gold bisa menjadi pemimpin dari negara-negara lainnya karena usaha dari kakeknya, Fustas Azwar. Jika Eve gagal mempertahankan posisinya, itu berarti bukan kemajuan, melainkan kemunduran di bawah pemerintahannya dan itu yang sedang direnungi oleh Eve saat ini. Maafkan aku kakek, aku gagal melindungi usahamu. Gumam Eve lirih. Apa yang kamu katakan sayang, bicaralah yang jelas. Ucap Kuni sambil memeluk Eve dari belakang dan itu mengejutkan Eve. Oh Kun, kamu selalu membuatku kaget. Ucap Eve. Hems, mungkin kamu benar sayang. Galaan, mulai saat ini, lindungi Eve. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni yang membuat Galan menjawab melalui telepatinya. Lalu dia berpindah tempat di jari Eve. Kun, bukankah ini? Belum selesai Eve bicara, Kuni sudah mencium bibirnya yang membuat Eve tidak bisa melanjutkan ucapannya. 10 detik, 1 menit, 5 menit kemudian, Kuni melepas ciumannya tersebut. Bayangkan jika tadi aku adalah musuh, maka aku yakin sekali kamu tidak akan selamat. Itulah mengapa aku menyuruh Galan melindungimu, biar kamu aman selama 24 jam 7 hari.
Mungkin di masa lalu, aku tidak bertemu denganmu. Tapi untuk saat ini, aku yang sudah bertemu denganmu, aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu, sayang. Ucap Kuni lembut sekali, dan itu membuat Eve ingin sekali meneteskan air matanya lagi. Selama hidupnya, dia tidak pernah sekalipun mendekati seorang pria karena dia tahu, kalau setiap pria yang mendekatinya, itu hanya karena mereka mengincar hartanya saja. Tapi saat dengan Kuni, mata Eve tak bisa membendung air matanya karena hanya Kuni, dan satu-satunya pria yang tidak mengincar hartanya. Meskipun awalnya Eve menganggap Kuni sama dengan pria pada umumnya, tapi sikap dan perbuatan Kuni jelas berbeda, di mana Kuni tidak pernah sekalipun membicarakan masalah uang. Eve mengira, jika Kuni selama ini hanya berpura-pura saja agar kedoknya tidak terbongkar, tapi saat Eve mengenal Kuni lebih dalam lagi, dia akhirnya menyadari kalau selama ini, Kuni tidak pernah kekurangan uang dan dia benar-benar tulus mencintainya. Terima kasih Kuun, terima kasih karena kamu menerimaku. Ucap Eve sambil memeluk Kuni erat-erat, dan sambil menangis juga karena terharu dengan kebaikan yang Kuni tunjukkan padanya. Apa yang kamu katakan, sayang? Bukankah sudah tugasku untuk menerima keadaanmu? Hentikan tangisan ini karena aku tidak akan pernah membiarkan bidadariku menangis di dunia ini. Ini adalah sumpahku. Ucap Kuni tegas, tapi dia tetap memeluk Eve penuh dengan kehangatannya. Tak ada yang dicari lagi oleh Eve di dunia ini selain mensejahterakan rakyatnya. Dan untuk kebahagiaannya, dia sudah menemukan pada satu pria dan itu adalah Kuni. Setelah itu Kuni mengajak Eve untuk menjemput Sauda, dan lagi-lagi, keadaan Sauda juga dalam keadaan yang sama dengan Eve. Melamun. Namun, apa yang dilamunkan oleh Sauda dan Eve jelas berbeda. Di mana jika Eve melamunkan tentang kemunduran pencapaiannya, sementara Sauda sedang melamunkan laki-laki yang merubah hidupnya. Laki-laki yang datang membawa surat pesan untuknya adalah laki-laki yang merubah pandangan hidupnya dan karena dia juga akhirnya Sauda belajar seni bela diri dan meninggalkan sisi kelembutannya. Tapi yang membuat Sauda penasaran adalah tentang kekuatannya. Terlebih Albi sangat khawatir sampai-sampai dia menyuruhnya untuk menghubungi Kuni. Sebuah fenomena yang baru pertama kali Albi ucapkan karena selama ini, jika ada musuh yang menyerang mereka secara tiba-tiba, Albi bisa mengatasinya seorang diri. Apa yang kamu lamunkan, Sauda? Teriak Eve sambil memeluknya dari belakang. Hal ini sangat mengejutkan Sauda karena dia tak menyangka jika suara Eve terdengar dengan begitu nyaringnya. Eve, apa yang kamu lakukan di sini? Ucap Sauda lalu dia berbalik dan dapat melihat Kuni yang berdiri tak jauh dari tempat keduanya. Bukankah aku yang tanya duluan? Jadi jawab dulu, baru aku menjawab pertanyaanmu itu. Ucap Eve yang justru lebih memeluk Sauda erat sekali karena dia ingin menggoda Sauda. Namun sayang, Eve lupa kalau Sauda adalah wanita terkuat di bumi saat ini dari kalangan manusia biasa. Jadi pelukannya tidak berefek sama sekali pada Sauda. Dasar lemah. Ucap Sauda mengolok Eve. Lemah ingat ini Sauda. Aku mampu bertahan 15 menit lebih lama darimu. Jadi aku lebih kuat darimu tahu. Keluh Eve yang tidak terima dikatai lemah oleh Sauda. Oi, apa kamu serius membahas masalah itu lagi? Bukankah itu adalah masalah yang berbeda saat ini, Eve? Teriak Sauda. Hahaha, sudahlah kalian hentikan. Padahal kalian jarang sekali bertemu, tapi sekalinya ketemu, kalian tidak pernah akur begini. Terang Kuni sambil memeluk keduanya. Habisnya. Stop, bukankah aku yang tanya duluan tadi? Ucap Eve yang terlihat tidak mau mengalah kali ini. Iya sayang, sekarang katakan padaku, kenapa kamu melamun seperti itu? Tanya Kuni. Aku hanya sedang memikirkan surat yang diberi oleh. Kamu jangan khawatir. Itulah mengapa aku menjemputmu. Kita akan ke sana bersama-sama. Ucap Kuni memotong ucapan Sauda. Sementara Sauda tadi ingin bilang pada Kuni kalau dia mendapat surat dari seorang laki-laki yang bisa disebut cinta pertamanya. Salam yang mulia raja. Ucap Albi melalui telepatinya. Ya Albi, ada apa? Balas Kuni melalui telepati juga. Maaf yang mulia raja, ada seorang pria yang kekuatannya hampir sama denganku. Bahkan aku sempat berpikir kalau kekuatannya lebih besar sedikit dari milikku. Ucap Albi yang membuat Kuni tentu saja terkejut. Semakin banyak orang-orang yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan orang-orang di Saya, dan ini jelas membuat Kuni penasaran dan lebih waspada lagi. Bab 333, Tipu Daya Carlos Alaves. Apakah kamu tidak bercanda? Terang Kuni karena jelas dia tidak percaya. Setelah kematian Cancelo, praktis yang lebih unggul saat ini adalah Tetua Shulen dan Tuan Frosty. Selain itu, ada Western dan Tuan Handi serta pasukan elit Harimau Merah. Dari semua orang yang pernah ditemui oleh Kuni, tak ada satupun yang bisa menandinginya, dan juga tak sekalipun, baik Albi atau keempat monster lainnya yang dia bawa menyanjung kekuatan lawannya. Dalam kasus Albi ini, baru pertama kalinya pula Albi menyanjung lawannya. Apalagi Albi mengatakannya dengan sangat natural dan terkesan tidak berbohong. Tapi saat mengingat perkataan Albi, kalau dia bilang kekuatannya hampir setara dengannya, itu tandanya kekuatan orang ini di atas dari Mina dan juga Yana yang memiliki jam terbang saat bertempur kecil sekali. Sementara untuk Galan dan Tuan Handi, Kuni yakin kalau kekuatan Albi di bawah mereka. Aku mengatakan yang sebenarnya yang mulia raja. Untuk informasi jelasnya, Anda bisa bertanya pada Nona Zelda. Sepertinya Nona Zelda mengenal pria tersebut. Terang Albi lagi. Baiklah, terima kasih Albi ucap Kuni tapi dia tidak mengatakan langsung pada Zelda.
Apalagi Albi berkata kalau Zauda mengenal pria tersebut. Sehingga Kuni untuk sementara waktu diam demi menjaga perasaan Zauda. Kuun, kenapa kamu malah bengong begitu? Keluh Zauda. Oh tidak, aku hanya sedang memikirkan waktu kita. Bukankah lebih baik untuk saat ini kita kembali ke Java dan berkumpul bersama semuanya? Ucap Kuni lalu mereka mengangguk. Meskipun penasaran, Kuni tidak menanyakan langsung. Sedangkan Zauda terlihat cemas dan itu membuat Kuni semakin penasaran dengan kecemasan Zauda. Namun demi kenyamanan keduanya, Kuni tetap diam sampai Zauda membuka mulutnya sendiri. Selama menunggu waktu rapatnya, Kuni lebih banyak bermain bersama neneknya dan Najwa. Sedangkan para bidadarinya sedang asyik berenang sambil bercerita tentang banyak hal, terutama tentang masa kehamilan mereka. Sementara itu, di ibu kota negara Black Country, Carlos yang sudah tiba langsung menceritakan apa yang pasukannya alami pada Martinus William selaku presiden dari negara tersebut. Hems, apakah kamu yakin negara Java ikut campur? Ucap Martinus sedikit acuh. Baginya, negara berkembang macam Java tidak ada apa-apanya di hadapannya, sehingga Martinus sangat meremehkannya. Yakin Tuan William? Mata-mataku mengkonfirmasi kalau Presiden Java, Patimon Handoyo yang memimpin pasukan Borneo. Alhasil, kurang dari 3 jam, mereka berhasil menguasai kembali 7 titik yang sebelumnya sudah kami kuasai. Terang Carlos. Hems, jika itu benar, setelah acara ini selesai, kamu akan menyerang Borneo lagi. Sedangkan aku akan menyerang Java. Kita lakukan bersama-sama. Dengan begitu, mereka tidak punya kesempatan untuk saling membantu lagi. Ucap Martinus optimis sekali. Sementara Carlos yang mendengarnya sangat antusias sekali karena dia tahu kekuatan tempur yang dimiliki oleh negara Black Country jauh mengungguli kekuatan yang dimiliki oleh negara Black Gold. Terlebih negara Borneo ataupun negara Java. Tapi, kenapa negara Java secara tiba-tiba membantu negara Borneo? Bukankah mereka musuh bebuyutan sejak lama? Ucap Martinus lagi karena apa yang dipikirkannya masuk akal juga. Tidak mudah merubah lawan menjadi kawan dalam sekejap. Terlebih-lebih ini masalah suatu negara yang memiliki cakupan yang luas di mana bukan hanya 1-2 orang. Melainkan ini masalah beban mental jutaan orang yang dipaksa untuk bisa memaafkan musuh yang selalu membuat mereka menderita. Hanya orang dengan pengaruh besar yang bisa mengendalikan rakyatnya dan Martinus berpikir kalau Patimon memiliki kekuatan seperti itu. Karena sebelum Patimon menjabat sebagai seorang presiden, dia sudah mendapat dukungan yang besar dari masyarakat luas. Mungkin Anda benar Tuan William, sebenarnya itu juga yang mengganggu pikiranku. Tapi terlepas dari semua kemungkinannya, aku yakin sekali kalau negara Java pasti sedang meremehkan Anda Tuan. Ucap Carlos yang sudah mulai menjilat itu. Meremehkanku. Ucap Martinus tercengang. Benar Tuan, saya yakin kalau selama ini negara Borneo tahu kalau negara Tango ada di bawah pelindungan negara Anda. Tapi yang membuat saya berpikir keras adalah, mereka berani menyerang pasukanku yang ada di wilayah yang baru saja kami tempati. Bukankah itu sama saja dengan mereka menantang Anda secara tidak langsung? Ucap Carlos mencoba memprovokasi Martinus. Menantangku, bukankah selama ini? Itu yang mereka lakukan. Memukul mundur pasukan kalian dari wilayah yang kalian duduki secara paksa. Lalu, tindakan seperti apa yang membuat kamu berpikir kalau mereka menantangku? Tanya Martinus sedikit penasaran. Maaf Tuan William. Apa yang Anda katakan itu memang benar. Selama ini, negara Borneo selalu memukul mundur pasukan kami. Tapi untuk kali ini jelas berbeda Tuan. Menurut Anda, jika mereka hanya memukul mundur, apakah aku akan datang menemui Anda Tuan William? Ucap Carlos. Tidak. Kamu tidak pernah melakukannya. Selain itu, bukankah aku sudah meminjammu senjataku? Ucap Martinus lirih. Nah itu dia Tuan William, kenapa aku kesini? Karena mereka tidak memukul mundur pasukan kami. Tapi mereka membunuh seluruh paduka kami tanpa tersisa. Dan mengenai senjata Anda, aku mendapat kabar kalau senjata Anda bagaikan mainan. Itulah kenapa aku melarikan diri ke sini Tuan William. Ucap Carlos yang membuat Martinus William tentu saja terkejut. Membunuh seluruh pasukan, baru kali ini dia mendengarnya. Kejam, sungguh kejam sekali, apakah menurutmu itu nyata? Ucap Martinus dengan mata melototnya. Jika ini bohong, tidak mungkin pasukanku ada yang tidak kembali Tuan. Aku mengatakan yang sebenarnya, dan untuk itulah aku butuh perlindungan dari Anda. Terang Carlos lagi sambil memelas. Kamu jangan khawatir, saat rapat nanti, aku akan menghina mereka di hadapan semua orang dan aku pastikan kita akan menerima keuntungan yang lebih banyak lagi. Setelah aku menjadi pemimpin dunia, maka aku akan membuat peraturan yang akan menguntungkan untuk kita. Negaramu akan semakin berkembang, dan negaraku akan semakin maju. Hahaha. Ucap Martinus dengan ambisi yang sangat besar sekali. Sementara Carlos tentu saja tersenyum lebar. Apalagi dia tahu kalau Martinus selalu menepati kata-katanya. Tapi Tuan William, apa Anda tidak tahu kalau di Java saat ini sedang ada kekuatan yang tersembunyi? Tentu Anda tahu kalau negara Borneo berani menyerang negara Java saat pelindung kota Sun. Tuan Leo Hadijayandaru sudah meninggal. Tapi dalam beberapa bulan ini, aku mendapat laporan kalau mata uang kembali berpusat pada negara Java dan ini terbukti dari adanya perusahaan yang baru muncul. Tapi mereka memiliki sumber daya yang bisa dikatakan besar sekali. Bab 334, Pengakuan Zauda.
Belum lagi organisasi yang mereka canangkan sudah terbentuk dan hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum mereka benar-benar meresmikannya. Apa Anda tidak ingin menggali informasi mengenai mereka lebih dalam lagi? Terang Carlos yang membuat Martinus terdiam untuk sesaat sebelum dia melihat ke arah Carlos. Tentu saja aku tidak meragukan kekuatan Anda Tuan William. Aku yakin, tanpa Anda mencari tahu pun, Anda pasti bisa mengatasi negara kecil seperti mereka. Ucap Carlos lagi sedikit gugup. Hahaha, kamu jangan khawatir Tuan Carlos. Aku punya senjata yang sangat mematikan kali ini. Dengarkan aku. Dia bahkan lebih hebat dari sebuah peluru. Ucap Martinus lirih, tapi Carlos begitu terkejut saat mendengarnya. Tidak ada yang lebih hebat dari sebuah peluru di dunia ini. Dan Martinus mengatakannya seolah-olah senjatanya lebih hebat dari sebuah peluru. Lalu Sim berpindah lagi pada Kuni. Kuni yang sedang bermain bersama sang nenek dikejutkan oleh kedatangan Zelda seorang diri itu. Meskipun Kuni bisa merasakan kalau Zelda sedang mendekatinya, tapi dia pura-pura terkejut untuk mengelabuinya. Kenapa kamu diam di sana terus? Apa kamu ingin ikut bermain? Ajak Kuni pada Zelda. Kuun, bisakah kita bicara berdua saja? Perasaanku tidak enak jika aku tidak menceritakannya padamu. Ucap Zelda lirih, tapi Kuni bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Ada apa sayang? Kamu bisa membicarakannya di sini? Ucap Kuni mencoba menggoda Zelda. Tidak Kun, aku ingin kita bicara berdua saja. Ucap Zelda. Baiklah, ikuti aku. Ucap Kuni lalu mereka masuk ke dalam rumah. Tapi bukan rumah tersebut yang dituju Kuni, melainkan di dalam rumah. Kuni lalu memunculkan pintu teleportasinya, dan dia langsung masuk untuk menuju ke ruang rahasia milik Tuan Leo. Ruang rahasia yang memiliki perbedaan waktu yang signifikan. Sehingga Kuni memilihnya. Ini. Ucap Zelda ketika dia keluar dari pintu teleportasinya. Katakanlah sayang. Tidak akan ada orang yang mendengarmu di sini. Terang Kuni. Sebenarnya, aku ingin mengatakannya tadi. Tapi kamu malah memotong ucapanku. Surat yang aku terima, dikirim oleh. Ucapan Zelda terhenti karena dia takut menyinggung perasaan Kuni. Padahal sebelum menemui Kuni, Zelda sudah meyakinkan hatinya kalau dia harus jujur pada Kuni. Tapi segalanya berubah saat mereka hanya berdua saja. Rasa takut akan kehilangan Kuni membuat Zelda tak berani mengatakan yang sebenarnya pada Kuni. Katakanlah sayang. Apa yang kamu takutkan? Ucap Kuni yang membuat Zelda sedikit berani. Tapi, aku takut kamu. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya gara-gara masalah sepele ini. Aku tahu kamu ingin menceritakan tentang seorang pria bukan? Ucap Kuni yang cukup mengejutkan Zelda. Kamu tahu dari mana kalau yang memberiku surat adalah seorang laki-laki? Ucap Zelda yang sangat terkejut sekali. Tapi dia lupa kalau Albi dan Ena ada di sana saat dirinya mendapat surat tersebut. Apa yang kamu katakan sayang? Apa kamu lupa kalau Albi aku suruh untuk melindungimu? Jadinya dia selalu melapor kalau ada apapun yang berhubungan denganmu. Ucap Kuni santai dan itu lebih mengejutkan Zelda lagi. Bagaimana Zelda tidak terkejut? Kuni sudah tahu kebenarannya. Tapi dia malah bersikap santai dan tidak protes sama sekali. Banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang muncul di benak Zelda. Termasuk apakah Kuni cemburu padanya? Kuni mencintainya atau tidak? Karena sikap Kuni yang cuek dan tidak ada tanda-tanda rasa cemburu membuat Zelda sedikit cemas kali ini. Kuun, apakah aku boleh bertanya padamu? Ucap Zelda sambil matanya berkaca-kaca. Ada apa denganmu sayang? Kenapa kamu bersikap aneh begini? Ucap Kuni keheranan. Aku aneh, bukankah justru kamu yang aneh Kun? Ucap Zelda sedikit menyudutkan Kuni. Aku aneh kenapa sayang? Ucap Kuni lembut sekali. Apakah kamu menyukaiku Kun? Apakah kamu mencintaiku Kun? Dan apakah kamu benar-benar menyayangiku dengan setulus hatimu? Apakah kamu tidak mempunyai rasa cemburu terhadapku setelah kamu mengetahui kebenarannya dari Albi? Apakah kamu memang menganggapku tidak berharga karena masih banyak wanita di sekelilingmu? Apakah aku? Stop sayang, mungkin ada kesalahan pahaman di sini. Ucap Kuni. Kesalahpahaman? Satu-satunya masalah di sini adalah kamu diam saja setelah kamu mengetahui kebenarannya. Apakah aku salah soal itu? Ucap Zelda dan kali ini dia sambil menangis. Sementara Kuni langsung mendekati Zelda dan memeluknya. Mungkin Kuni merasa bersalah di sini. Tapi Kuni juga tidak bisa mengabaikan kecemasan Zelda padanya. Dengarkan aku sayang, aku diam bukan berarti aku tidak cinta. Aku tidak sayang ataupun aku tidak peduli. Tapi aku melakukannya karena aku tidak ingin menekanmu. Jika kamu tidak membicarakannya untuk pertama kali, maka aku tidak akan menanyakannya. Jika kamu tidak membicarakannya untuk pertama kali, maka aku tidak akan menanyakannya. Itu bukan bentuk ketidakpedulianku padamu, tapi itu adalah bentuk kepercayaanku padamu. Aku tahu kamu mungkin tidak enak hati terhadapku. Tapi satu hal yang pasti, aku mempercayai kalian semua tanpa terkecuali. Itulah kenapa aku tidak punya rasa cemburu terhadap kamu dan yang lainnya. Karena rasa cemburuku tidak bisa mengalahkan kepercayaanku terhadap kalian. Bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak ingin melihat siapapun menangis? Jadi mulai sekarang, lupakanlah semua yang pernah terjadi antara kalian. Aku akan selalu menyayangi dan mencintai kalian apapun keadaan kalian. Jadi berhentilah menangis dan lupakanlah. Ucap Kuni jujur. Meskipun masih sedikit bersalah, tapi Zelda masih tidak lega karena dia belum menceritakan pada Kuni siapa laki-laki itu, dan apa kontribusinya dalam kehidupannya di masa lalu.
Maafkan aku, Kun. Aku terlalu takut kehilangan kamu, sehingga aku menuduhmu yang tidak-tidak. Ucap Zelda meskipun tangisnya masih terdengar lirih. Bukankah aku sudah bilang, sayang? Lupakanlah. Menurutku itu tidak penting. Karena aku tahu, semua wanita yang ada di sekitarku saat ini hanya bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dariku, dan percayalah kalau apa yang kamu dapatkan dariku, tidak akan pernah bisa kamu dapatkan pada manusia manapun di bumi ini. Mungkin suatu saat kamu akan mengerti dengan apa yang aku ucapkan ini. Tapi kembali lagi di awal kalau kalian memiliki tempat masing-masing di hatiku. Ucap Kuni dan kali ini Sauta benar-benar lega saat ini. Akhirnya kekhawatirannya akan kehilangan Kuni yang tidak mendasar membuat hatinya sedikit lega. Meskipun bagi Sauta ucapan Kuni tidak terlalu romantis, tapi Sauta mengerti maksud dari semua ucapan Kuni kalau dirinya sangat berharga bagi Kuni, sama seperti wanita lainnya. Bab 335. Siapa kamu? Keesokan harinya, waktu berlalu dengan begitu sangat cepat. Kuni dan yang lainnya datang sedikit terlambat dan mereka tidak mematuhi jadwal yang telah ditentukan oleh Eba. Kuni tidak ingin lama-lama di sana sehingga dia membuat jadwalnya sendiri. Namun sayang, dia terlambat 10 menit dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan berjalan di belakang Patimon dan Tuan Handi, Kuni diapit oleh Sauta di lengan kirinya, dan If di lengan kanannya. Hanya saja, tentang identitas Kuni kali ini, dia tidak menggunakan nama Kuni, melainkan menggunakan nama B. Tuan Bei adalah identitas Kuni yang kedua dan dia adalah kepala pelayan keluarga Mirza. Meskipun begitu, identitas Bei hanya dikenali oleh beberapa orang saja dengan keistimewaannya tersendiri. Mohon maaf Tuan. Undangannya. Ucap penjaga menahan Patimon. Presiden Patimon Handoyo, Ratu Zauda Reinhardt dan Presiden If Aswad, apakah tidak ada nama kami di daftar undangan kalian? Ucap Kuni dari belakang yang membuat penjaga tersebut menoleh ke arahnya. Setelah itu, mereka mengecek ketiga nama tersebut dan mempersilahkannya masuk ke dalam gedung. Lalu Sim berpindah pada tempat acara dimulainya rapat, di mana rapat telah berlangsung selama 10 menit lebih. Dan selama itu pula, baik Carlos Alaves ataupun Martinus William harap-harap cemas karena ada 3 negara yang belum hadir. Dan hanya 2 negara yang mereka harapkan hadir, yaitu negara Java dan negara Black Gold. Ini gawat Tuan William. Sepertinya Java tidak akan hadir. Ucap Carlos berbisik pada Martinus. Mungkin mereka takut menghadapi kita, makanya mereka memilih untuk menghindari kita. Ucap Martinus percaya diri sekali. Mungkin saja Anda benar Tuan William. Ucap Carlos menimpali statement yang dilontarkan oleh Martinus. Mohon maafkan saya jika lancang Tuan William. Apakah Anda mengadakan rapat ini hanya untuk mendengarkan Anda berbisik-bisik yang jelas-jelas tidak bisa kita dengar? Ucap Padinho karena dia sedikit risih dengan tingkah Carlos dan Martinus. Anda jangan khawatir Tuan Padinho. Kami di sini sedang berdiskusi tentang kebijakan yang akan aku buat jika negara Black Country terpilih sebagai pemimpin. Dali Martinus dan tidak mungkin dia mengatakan yang sejujurnya. Baiklah jika begitu. Mungkin tidak semua negara bisa hadir, contohnya Kerajaan Oceani, negara Black Gold dan negara Java yang sampai saat ini belum tiba juga. Bukankah saatnya bagi kita untuk memulai siapa yang akan mengajukan diri menjadi pemimpin di sini selain tentunya negara Black Country? Terang Fastern yang sudah kembali ke mode sejatinya. Sombong dan merasa tidak takut dengan siapapun. Anda benar Tuan Fastern, meskipun presiden dari negara Black Gold tidak hadir, tapi kita harus memulai rapat ini. Terang Martinus lalu dia berdiri dari tempat duduknya. Selain negara Black Country, siapa lagi yang ingin mengajukan diri menjadi ketua? Katakanlah, bukankah kita harus transparan kali ini? Ucap Martinus dengan sedikit menghina. Negara Java mencalonkan diri. Teriak Patimon dari luar sambil membuka pintu ruang rapatnya. Kebetulan tadi Patimon dan yang lainnya mendengar ucapan Martinus, sehingga dia berhenti sejenak untuk mendengar secara lengkap ucapan Martinus. Melihat Patimon masuk dengan pengawalnya membuat semua orang melihat ke arahnya. Namun setelah beberapa saat, mata setiap orang yang ada di ruangan tersebut lebih terbelalak lagi saat melihat 2 wanita cantik sedang mengapit seseorang yang menggunakan topeng. Dari postur tubuhnya yang tinggi dan gagah itu sudah dapat membuktikan kalau itu adalah postur seorang laki-laki. Oh, selamat datang Tuan Patimon, Pak Putri Zelda dan Nona Ivy. Ucap Martinus yang sama terkejutnya. Aku tegaskan sekali lagi, negara Java ikut mencalonkan untuk menjadi pemimpin. Ucap Patimon sambil duduk di tempat yang telah disediakan. Begitu pula If dan Zelda yang duduk sambil diantar oleh Kuni yang membuat semua orang iri dengan Kuni. Termasuk sepasang mata yang mengintai dari jauh, dia juga kesal saat melihat Zelda berjalan bersama dengan seorang pria biasa yang bertopeng. Menurutnya, baiklah, kita bisa mulai saat ini. Karena hanya 2 negara saja yang mencalonkan diri, maka siapapun negara yang mendapat 7 suara, maka dia yang akan menjadi pemimpin BPD. Ucap Martinus antusias sekali. Martinus yakin kalau dia akan mendapat 7 suara. Mengingat dia sudah melobi beberapa presiden sebelumnya, di antaranya negara tirai bambu, Samba, Hal County, Britani, Lago, Sakura, dan terakhir adalah Tango. Dia optimis sekali dengan semua yang sudah dia ajak bicara sebelum acara ini dimulai. Sebelum memilih suara, Martinus dan juga Patimon sama-sama memberikan pesan singkat dan mereka memiliki visi misi yang sangat jauh sekali. Bagai langit dan bumi, visi dan misi Martinus dan Patimon sangatlah kebalikannya. Saat Martinus akan membuat kebijakan baru yang saling menguntungkan,
membuat terobosan baru tentang hubungan diplomatik dan terakhir berjanji mensejahterakan anggotanya. Tapi saat Patimon mengatakan visi misinya dengan sangat singkat sekali membuat semua orang yang mendengarnya tercengang, termasuk Eve dan juga Zelta yang tidak tahu apa-apa itu. Mereka hanya diberitahu untuk mendukung Patimon saja. Misiku jika terpilih menjadi pemimpin BPD adalah membubarkan BPD saat itu juga. Ucap Patimon tegas. Tuan Patimon, apa Anda tidak bercanda? Ucap Martinus yang tidak percaya dengan apa yang dia dengar itu. Tidak, itu yang akan aku lakukan. Ucap Patimon tegas lagi. Berhenti main-main, jika kalian tidak niat mengikuti rapat ini, bukankah kalian tidak perlu datang? Untuk apa kalian datang jika pada akhirnya kalian menganggap enteng rapat ini? Teriak Martinus yang membuat siapapun yang mendengar ucapannya setuju dengan apa yang dikatakannya. Martinus William marah saat Patimon mengatakan sesuatu yang menurutnya tidak relevan itu. Di mana dia mengatakan akan membubarkan BPD dengan begitu mudahnya. Tuan William, kenapa Anda marah? Apa menurut Anda, BPD menguntungkan untuk kami? Jawabannya tentu saja tidak. BPD hanya menguntungkan pemimpin saja. Itu sebabnya kamu berambisi untuk menjadi pemimpin. Apa aku salah? Ucap pria bertopeng yang berdiri di belakang Patimon. Tentu saja ucapan pria bertopeng itu ada benarnya juga. Tapi lebih dari itu siapa dia? Kenapa dia berbicara lancang di dalam rapat ini? Dan karena ucapannya jugalah yang membuat seluruh orang yang hadir terkejut bukan main. Siapa kamu? Apa hakmu ikut bicara di sini? Tuan Patimon, apakah Anda menyuruh manusia kurang ajar ini untuk bicara? Di mana wibawa Anda saat pengawal Anda bicara omong kosong dan lancang di depan Anda? Ucap Martinus sedikit menekan Patimon.